dalam video kali ini, aku akan mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana caranya membuat jurnal umum akuntansi untuk perusahaan jasa. Setelah menyimak video ini, teman-teman bisa mengerjakan latihan soal melalui Google Form yang ada di description box. Oh iya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe ya. Sudah? Oke, kita mulai pembahasannya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjurnalan, teman-teman di sini udah tahu belum apa itu jurnal umum? Jadi, jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan pada perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pada dasarnya, salah satu fungsi jurnal umum adalah fungsi historis. Artinya, jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis. Nah, selain itu, kita perlu tahu loh masing-masing jenis akun dan saldo normalnya untuk memudahkan kita dalam melakukan penjurnalan. Di sini sudah tertera tabel saldo normal akun, terdapat masing-masing jenis akun dan saldo normalnya. Terdapat jenis akun aset, liabilitas, modal, prive, pendapatan, dan biaya. Untuk jenis akun aset, prive, dan biaya, saldo normalnya berada di debit. Ketika ada transaksi penambahan, letaknya ada di sisi debit, dan ketika ada transaksi pengurangan, maka letaknya ada di sisi kredit. Untuk jenis akun liabilitas, modal, dan pendapatan, saldo normalnya berada di kredit. Ketika ada transaksi penambahan, letaknya ada di sisi kredit, dan ketika ada transaksi pengurangan, maka letaknya ada di sisi debit. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut yuk ke kasus transaksinya. Oke, di sini kita udah ada transaksi Farhan Taylor selama Agustus 2020. Berarti ini merupakan jasa menjahit ya. Di sini ada beberapa transaksi sampai tanggal 31 Agustus. Untuk transaksi pertama di tanggal 2 Agustus, kita lihat menginvestasikan sebagai modal. Ya, sebagai modal uang sebesar 40 juta dan peralatan sebesar 30 juta. Kita bisa lihat di sini untuk modal. Berarti modal kita bertambah. Modal kita bertambah dan uang itu berarti kas ya, sama dengan kas. Kas kita bertambah dan juga peralatan kita bertambah. Kas dan peralatan itu masuk ke dalam aset. Jadi ketika aset bertambah, maka posisinya ada di debit. Sedangkan ketika modal bertambah, posisinya ada di kredit. Nah, ini udah double entry ya, udah debit kredit. Berarti kita bisa masukkan ya ke dalam jurnal. Oke. Di sini kita bisa lihat. Oke, kita tulis dulu tanggalnya 2 Agustus. Terus keterangannya apa tadi debitnya? Debitnya itu kas sebesar 40 juta. 40 juta dan juga peralatan sebesar 30 juta. 30 juta. Nah, lalu modalnya berapa? Modalnya berarti ini 40 dan 30, berarti 70 juta. Nah, gitu ya. Oke, transaksi kedua. Tanggal 3 Agustus. Dibayar uang sewa gedung untuk 2 tahun sebesar 6 juta. Kita bayar uang sewa gedung untuk 2 tahun ke depan. Berarti kita bayarnya di muka dong ya. Berarti ini yang akunnya apa aja? Yang pertama adalah sewa dibayar di muka. Ya, itu di debit. Kemudian kita membayar, mengeluarkan kas, sejumlah kas sebesar 6 juta. Berarti kas kita berkurang. Kas kita berkurang. Kas berkurang ada di kredit. Berarti ini jurnalnya. Kita tulis ya. Tanggal 3 Agustus. Berarti sewa dibayar di muka pada kas sejumlah 6 juta. Nah, gitu ya. Sampai sini mengerti kan? Masih mudah ya. Terus juga tanggal 5 Agustus.
dibeli peralatan jahit sebesar 20 juta secara kredit. Kita bisa lihat. Ketika kita membeli peralatan secara kredit, berarti kita mendapatkan peralatannya, ya. Peralatan kita bertambah. Nih, peralatan kita bertambah. Terus ketika ada transaksi kredit, maka muncullah hutang. Betul? Hutang kita bertambah. Tambah hutang. Hutang usaha. Hutang usaha kita bertambah, ya. Peralatan masuknya ke aset. Aset bertambah ada di debit. Ketika utang usaha bertambah ada di kredit. Nah, jadi ini debitnya peralatan dan kreditnya utang usaha sebesar 20 juta. Berarti di jurnalnya tanggal berapa tadi? Tanggal 5. Tanggal 5 Agustus. Peralatannya di debit dan kreditnya apa? Utang usaha. Ya, berapa? 20 juta. Nah, gitu ya. Kemudian di tanggal 6 Agustus dibeli secara tunai rak kayu dari toko mebel Laris Jaya sebesar 3 juta. Dibeli secara tunai berarti kas, kita bayar langsung pakai kas. Berarti kas kita berkurang. Kas kita berkurang. Kas kita berkurang. Rak kayu ini masuknya kemana? Rak kayu ini masuknya ke peralatan. Ya, peralatan kita bertambah. Berarti kalau peralatan bertambah, itu ada di debit, kas berkurang, ada di kredit. Berarti jurnalnya peralatan pada kas. Oke. Tanggal 6 Agustus peralatan pada kas sebesar 3 juta ya. Sebesar 3 juta. Oke. Oke, lanjut lagi. Tanggal 7. Tanggal 7. Dibayar beban asuransi sebesar 300.000 pada asuransi Aman Tentram. Ini 300.000 ya. Berarti ketika kita membayar beban, uang kita berkurang, ya. Sudah pasti, berarti kas kita berkurang. Dan debitnya, ini kan kredit ya, debitnya adalah beban asuransi sebesar 300.000. Jadi ini debitnya beban asuransi pada kas sejumlah 300.000. Tanggal 7 Agustus. Beban asuransi pada kas sejumlah 300.000. Nah, gitu ya. Kemudian di tanggal 9 dibayar beban iklan sebesar 150.000, sama seperti di transaksi tanggal 7 ini. Kalau tadi beban asuransi, kalau sekarang beban iklan, ya, kita juga kasnya ini berkurang. Jadi ini debit beban iklan, kreditnya kas. Jadi beban iklan pada kas. Oke, sama. Bedanya tadi beda bebannya aja. 9 Agustus. Beban iklan pada kas sejumlah 150.000. Oke, kemudian di tanggal 11 Agustus dibeli perlengkapan jahit sebesar
1.600.000 secara tunai. Secara tunai berarti kita mengeluarkan kas. Kas kita berkurang. Berarti kas kita berkurang itu ada di sisi kredit. Perlengkapan. Perlengkapan kita bertambah. Perlengkapan itu kan aset. Jadi ketika perlengkapan bertambah ada di sisi debit. Jadi jurnalnya itu perlengkapan pada kas sejumlah 1.600.000 ya. Kita tanggal 11 Agustus. Berarti perlengkapan pada kas. Oke, sebesar 1.600.000. 1.600.000. Nah, gitu ya. Oke, sekarang lanjut lagi di tanggal 13 Agustus. Diterima pendapatan jasa sebesar 2 juta. Kita nerima pendapatan nih sebesar 2 juta. Berarti pendapatan kita bertambah. Pendapatan kita bertambah dan kita nerima uang nih, kan? Uang kita bertambah, kas kita bertambah. Berarti kasnya bertambah. Kas bertambah ada di debit, pendapatan bertambah ada di kredit. Jadi kas pada pendapatan sejumlah 2 juta rupiah. Oke. Tanggal 13 Agustus. Berarti di sini ada kas pada pendapatan sejumlah 2 juta rupiah. Gitu ya. Kemudian juga tanggal 15 Agustus dibeli tambahan perlengkapan sebesar 1.600.000, dibayar 600.000 dan sisanya dibayar pada tanggal 21 Agustus. Nah, kasusnya gimana nih? Kita beli perlengkapan 1.600.000. Berarti perlengkapan kita bertambah sejumlah ini 1.600.000 ya. Terus dibayar 600.000. Yang kita bayar ini cuma 600.000 nih. Sisanya dibayar 21 Agustus, berarti sisanya apa? Kredit kan? Sisanya ini masih kredit, berarti 600.000 ini kas. Kas kita berkurang. Sisanya 1 juta itu nanti dibayar tanggal 21, berarti muncul hutang. Ini muncul hutang. Berapa? Sisanya berarti 1 juta. Hutang kita bertambah 1 juta. Perlengkapan kita segini. Perlengkapan kita segini 1.600.000. Perlengkapan bertambah ada di debit ya. Kas berkurang ada di kredit. Utang bertambah ada di kredit. Jadi jurnalnya adalah perlengkapan pada kas dan utang sejumlah 1.600.000. Gimana jurnalnya? Kita langsung tulis aja di sini. 15 Agustus ya. Tadi kita beli apa? Perlengkapan ya, perlengkapan kita tulis dulu nih. Perlengkapan kita kan 1.600.000 ya. Terus dibayar tunainya tuh cuma 600.000. Kas kita berkurangnya 600.000. Kas berkurang di kredit. Betul? Kas berkurang di kredit 600.000. Sisanya kita dibayarnya nanti tanggal 21. Berarti utang kita bertambah. Kita muncul hutang kita bertambah, posisinya ada di kredit juga. Berarti utang kita bertambah. Sisanya dari 1.600.000 kurang 600 ini berapa? 1 juta. Nah, gitu ya. Oke, setelah itu kita lanjutkan di tanggal 17 Agustus.
Dibayar utang atas pembelian peralatan pada tanggal 5 Agustus sebesar 7 juta. Nah, kita lihat 5 Agustus nih, kita kan ada kredit nih 20 juta. Kita baru mau bayar 7 juta. Berarti kalau kita bayar hutang kita berkurang, ya. Hutang kita berkurang. Terus kita bayarnya pakai kas. Berarti kas kita juga berkurang. Ya. Hutang kita berkurang. Hutang berkurang itu ada di debit. Kas berkurang ada di kredit. Berarti hutang pada kas sebesar 7 juta. Oke. Tanggal 17 Agustus. Berarti tadi kita bayar utang kita berkurang, utang usaha, kas kita juga berkurang, karena kita bayar, kas kita berkurang sebesar 7 juta. Nah, gitu ya. Next, tanggal berapa nih? Tanggal 19 Agustus dibayar biaya listrik dan telepon sebesar 500.000. Nah, ini sama seperti yang tadi beban iklan dan beban asuransi, tapi di sini akunya adalah biaya listrik dan telepon sebesar 500.000. Kita bayar kas berkurang. Oke, jadi kita ganti aja. Sama kayak tadi. Oke. Di sini tanggal 19 Agustus. Berarti biaya listrik dan telepon pada kas sejumlah 500.000. Oke, next tanggal 20. Dibeli perlengkapan sebesar 1 juta secara kredit. Nah, ini udah pernah kan tadi transaksi sebelumnya. Kalau beli perlengkapan berarti perlengkapan kita nambah. Terus kalau beli secara kredit, utang kita nambah. Perlengkapan bertambah ada di debit. Terus utang bertambah ada di kredit. Berarti perlengkapan pada utang usaha sebesar 1 juta rupiah. Ya, tanggal 20 Agustus. Berarti perlengkapan bertambah ada di debit dan utang usaha kita bertambah juga karena kita belinya kredit sejumlah 1 juta. Nah, next, dikit lagi. Tanggal 21 dibayar utang pembelian perlengkapan atas transaksi 15 Agustus sebesar 1 juta. Nah, ini yang tadi nih, ya. Nih, yang transaksi yang ini nih, yang tanggal 15, yang sisanya yang 1 juta itu, yang 1 juta kita jadiin utang, kita bayar nih, kita lunasi tanggal 21. Berarti, ketika kita melunasi hutang, jurnalnya seperti apa? Berarti, hutang kita berkurang, kas kita juga berkurang karena kita bayar. Hutang berkurang ada di debit, kas berkurang ada di kredit. Berarti hutang pada kas sejumlah 1 juta. Oke? Tanggal 21. Berarti utang usaha pada kas sejumlah 1 juta juga. Nah, oke. Lanjut, tanggal 25 Agustus diselesaikan pekerjaan sebesar 3 juta, diterima tunai
Dan sisanya 4.500.000 telah difakturkan untuk ditagih dan dibukukan sebagai pendapatan. Kalau diselesaikan pekerjaan, berarti kita mendapatkan pendapatan. Nah, di sini kasusnya adalah 3 juta ini kita diterima secara tunai. Ya, 3 juta berarti kita udah megang kas 3 juta. Sedangkan sisanya 4.500.000 telah difakturkan untuk ditagih dan dibukukan sebagai pendapatan. Artinya, kita punya piutang di sini 4.500.000. Kita sudah menyelesaikan pekerjaan tapi belum dibayar. Itu piutang. Oke, jadi piutang kita bertambah. Di sini pertama kita kan nerima pendapatan nih. Berarti total pendapatan kita ini 7.500.000. Oke, pendapatan kita bertambah ada di kredit. 7.500.000. 3 jutanya ini kas. Karena terima tunai, kas kita bertambah. Lalu sisanya 4.500.000 difakturkan. Berarti kita punya piutang nih. Piutang itu adalah kita udah selesai pekerjaan tapi belum dibayar. Berarti piutang kita bertambah. Piutang. Kas bertambah dan piutang bertambah itu ada di debit. Ini juga debit. Tadi pendapatannya di kredit ya bertambah juga 7.500.000. Jadi jurnalnya seperti apa? Jurnalnya akan seperti ini. Tanggal 25 Agustus kita nerima kas dulu tadi. Terima kas sejumlah 3 juta. Kita nerima kasnya 3 juta. Terus yang difakturkan untuk ditagih nanti itu piutang disebutnya ya. Kita masih punya piutang. Kita udah selesai pekerjaan kita tapi belum dibayar oleh pelanggan gitu. Berarti kalau ada piutang ini masih di debit juga. Berapa tadi nominalnya? 4.500.000. 4.500.000. Nah, terus ini disebutnya apa? Kalau kita udah selesai mengerjakan terus kita dibayar, itu kita nerima pendapatan. Pendapatan kita bertambah. Pendapatan bertambah itu tadi apa? Di kredit. Berapa jumlahnya? Berarti ya ini 3 juta dan 4.500.000 itu udah jadi pendapatan kita. Berarti 7.500.000. Oke, next itu tanggal 27. Dibayar gaji karyawan sebesar 12 juta. Nah, berarti di sini akunnya adalah beban gaji, ya. Beban gajinya di debit, lalu kita bayar. Berarti kita mengeluarkan kas sebesar 12 juta. Kas kita di sini berkurang di kredit. Jadi akunnya adalah beban gaji pada kas. Kita membayar gaji. Berarti jurnalnya tanggal 27 Agustus, beban gaji pada kas. Beban gaji pada kas sejumlah 12 juta. 12 juta ya. 12 juta. Oke, 12 juta. Next. 29 Agustus diambil uang tunai dari perusahaan untuk kepentingan pribadi 400.000. Nah, kuncinya di sini kalau untuk menarik uang tunai dari perusahaan untuk kepentingan pribadi itu pemilik biasanya itu disebutnya adalah prive atau prive. Ya gitulah. Nah, prive kita bertambah. Dan karena uangnya diambil, berarti kas kita berkurang dong. Kas perusahaan akan berkurang. Berarti kasnya berkurang. Prive bertambah itu ada di debit dan kas berkurang itu ada di kredit. Jadi jurnalnya adalah prive pada kas sebesar 400.000. Oke. Tanggal 29 Agustus. Prive. Ini kita tulis aja prive Tuan Farhan.
pada kas. Oke, sebesar 400.000. Oke, next adalah transaksi terakhir tanggal 31 Agustus. Penyusutan peralatan untuk bulan ini diperhitungkan sebesar 750.000. Nah, kalau penyusutan ini akunnya seperti apa sih? Kalau ada penyusutan, berarti kan ini untuk bulan ini dong. Otomatis di sini akunnya adalah beban penyusutan pada akumulasi. Ini beban penyusutan peralatan ya, karena yang disusutkan adalah peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan. Nah, diingat-ingat aja kalau penyusutan itu akunnya ini jurnal umumnya. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan. Berarti jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 750.000. Oke? Kita tulis di sini. Transaksi terakhir 31 Agustus. Ada beban penyusutan dan akumulasi, kita singkat aja, akumulasi penyusutan. Di sini peralatan ya, peralatan sejumlah 750.000 rupiah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi mudah banget kan cara mengerjakannya. Kuncinya adalah kita tahu akun-akun ini termasuk golongan jenis akun apa. Terus kita ingat lagi tadi ada tabel saldo normal akun. Jadi kita tahu nih kalau jenis akun ini kalau bertambah posisinya di mana, kalau berkurang posisinya di mana. Itu sangat memudahkan kita dalam melakukan penjurnalan. Jadi ini udah selesai. Nanti tinggal ditotal aja di sini. Jadi setelah ditotal masing-masing debit dan kreditnya itu totalnya adalah 134.800.000. Kreditnya juga sama, 134.800.000. Dah, ini balance. Nah, seneng kan anak akuntansi kalau balance? Nah, segitu dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Kalian juga boleh mengerjakan latihan soal melalui link yang ada di description box. Terima kasih sudah menonton. Dadah!